Baik, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Bersuka cita pagi hari ini, amin. Amin. Ya, hari ini adalah hari yang berbahagia bagi kita sekalian. Sekian lama, 2 tahun kita tidak merayakan Natal di tempat ini. Dan tahun ini kita bersyukur kalau kita boleh sama-sama hadir datang di rumah Tuhan untuk kita sama-sama merayakan hari Natal. Puji Tuhan, Tuhan baik bagi kita semua dan kita akan menikmati berkat Tuhan melalui ibadah Natal pada pagi hari ini. Baik, kita teduhkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita sembah Tuhan, kita agungkan Dia. Haleluya, Jesus, haleluya. Haleluya, Jesus. Kami sembah Engkau Tuhan, sembah Dia. Haleluya, haleluya, Jesus. Haleluya. Kami bersyukur Bapa pada pagi hari ini untuk waktu yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada pagi ini. Semua hanya karena anugerah dan berkat-Mu. Dan pagi ini kami datang di hadapan hadirat Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan, menikmati kemurahan Tuhan melalui ibadah Natal pada hari ini. Kami percaya sukacita surgawi mengalir melimpah dalam kehidupan kami. Seberapa sidang jemaat-Mu yang hadir pagi ini diberkati Tuhan. Bapak, kami menyerahkan ibadah Natal pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Engkau beracara penuh Tuhan. Roh Kudus mengalir, memenuhi hati kami, menjamah setiap kami. Terima kasih Bapak. Haleluya Jesus, haleluya, haleluya, haleluya Jesus, haleluya. Engkau kudus, amin. Kudus, tiada seperti-Mu. Engkau kudus, kudus, mulialah nama-Mu. Amin. Engkau kudus, Engkau kudus, 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 tiada seperti-Mu. Engkau kudus, kudus, mulialah nama. Sekali katakan Engkau kudus, haleluya. Engkau kudus, kudus, tiada seperti-Mu. Amin. Engkau kudus Tuhan, kudus, mulialah nama-Mu. Ku nyanyikan pujianku, semakin mengasihi-Mu.
nyanyikan pujianku, semakin mengasihimu. Dan di hadiratmu Tuhan, di hadiratmu dekat tahtamu ku temukan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Haleluya. Ku nyanyikan pujianku, makin mengasihimu. Di hadiratmu dekat tahtamu ku temukan. Sekali lagi ku nyanyikan, ku nyanyikan pujianku, semakin mengasihimu. Di hadiratmu dekat tahtamu ku temukan kasih-Mu. Katakan di hadiratmu, di hadiratmu dekat tahtamu ku temukan kasih-Mu. Sekali lagi katakan di hadiratmu, di hadiratmu dekat tahtamu ku temukan, ku temukan kasih-Mu. Haleluya. Glory, haleluya. Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. 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 Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan kami akan lebih lagi bersuka cita pagi hari ini. Dalam hadirat-Mu kami menikmati kasih dan kemurahan-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kami awali ibadah yang diberkati pada hari Natal ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya, sekali lagi saya ucapkan selamat pagi kepada kita semua yang hadir pada pagi hari ini. Bersuka cita kita merayakan hari Natal. Mari, saya rasa pagi hari ini kita tidak, kayaknya tidak afdol kalau kita tidak mengucapkan ke sebelah kiri, sebelah kanan, depan, belakang kita, selamat hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Silakan Bapak Ibu Saudara ucapkan, berikan senyuman yang terbaik dengan masker yang tertutup. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Tema Natal kita adalah kasih yang sempurna. Ya, Tuhan Yesus mengasihi kita. Kita ada semua hanya karena anugerahnya. Amin. Mau bersuka cita pagi hari ini memuji Tuhan? Angkat tanganmu. Yang siap memuji Tuhan, berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan.
setiap hari. Rahmat-Nya tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacita, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang. Sekali lagi, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Katakan haleluya selamanya. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya. Dia lahir, Dia lahir dan hidup selamanya. Dia lahir, Dia lahir. Marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan kelahiran Tuhan kita. Haleluya. Amin. Oh, haleluya. Sama-sama kita nyanyikan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Haleluya. Rayakan, Yesus rayakan. Dia lahir, Dia lahir, Dia lahir dan hidup selamanya. Dia lahir, Dia lahir. Marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan kelahiran Tuhan kita. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Amin. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus. Dia lahir, Dia lahir, Dia lahir dan hidup selamanya, selamanya. Dia lahir, Dia lahir. Marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan kelahiran Tuhan kita. Rayakan, Yesus rayakan.
rayakan, amin. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Dia lahir, dia lahir, dia lahir dan hidup selamanya. Dia lahir, dia lahir. Marilah rayakan, marilah rayakan kelahiran Tuhan kita. Dia lahir, dia lahir, dia lahir dan hidup, amin, selamanya. Dia lahir, dia lahir. Marilah rayakan, marilah marilah rayakan, marilah rayakan. Sekali lagi katakan, marilah rayakan kelahiran Tuhan kita. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Hari ini adalah hari Natal. Kita merayakan hari kelahiran Tuhan kita. Ya, saya ajak Bapak Ibu Saudara kita pagi hari ini bersuka cita. Kita datang ke tempat ini bukan untuk kita mengingat setiap persoalan permasalahan kehidupan kita. Ya, ada duka mungkin dalam hati kita, ada kekecewaan kah, atau ada sakit penyakit yang kita alami dalam hidup ini. Saya rindu pagi hari ini kita rasakan jamahan Tuhan, amin. Hari ini adalah hari Natal, amin, amin, amin. Katakan lagi sebelah kiri sebelah kanan, hari ini adalah hari Natal. Hari ini hari Natal. Puji Tuhan ya. Ada yang dari luar kota, saya lihat pagi hari ini sama-sama kita berkumpul di tempat itu. Satukan hati, naikkan pujian dan penyembah kita bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Kalau lagi hari Natal tidak menyanyi lagu Natal sepertinya rada kurang afdol gitu ya. Mari kita akan nyanyikan lagu Natal pada hari ini ya. Amin. Oh, pergilah watakan pada seluruh dunia. Oh, pergilah watakan telah lahir Kristus Tuhan. Oh, pergilah watakan pada seluruh dunia. Oh, pergilah watakan
kita menyembah Dia. Hai mari berhimpun dan bersukaria, turut semua kewetengan. Marilah pandang Tuhan Allah surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, amin. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sekali lagi katakan, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Silakan duduk. Kita akan siapkan hati kita untuk kita dengar firman Tuhan pagi ini. Dia ada di tempat ini. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu. Amin. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanmu, karena hanya oleh kasih karunia-Mu Tuhan. Kasih karunia-Mu Kau layakkan kami dapat memanggil. Haleluya. Bapa, Kau yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan. Kau Bapakku, Bapa yang haleluya Yesus, takkan Kau biarkan, takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu Tuhan, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia
pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil Bapa. Bapa, Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang dekat. Takkan Kau biarkan, takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu, amin, haleluya. Yes Lord Jesus. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang dekat. Haleluya. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu ya Tuhan, dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapa, Bapa yang kekal. Oh ya Jesus. Haleluya. Aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku Tuhan. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang dekat. Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang dekat. Haleluya Jesus. Mari sembah Tuhan Bapak Saudara pagi hari ini. Keluarkan suara menaikkan pujian bagi Dia. Haleluya Jesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau Bapa. Kasih-Mu luar biasa Tuhan. Kami menikmati kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, haleluya. Kami sembah, kami sembah, kami sembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus ada di tempat ini Bapak Saudaraku. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Dia akan menjamah kita pagi hari ini. Amin, 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 Jesus. Haleluya, 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 haleluya. Amin, amin, amin. Kita merenungkan setiap kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Haleluya, Jesus, haleluya. Haleluya Jesus, haleluya. Haleluya, haleluya. Katakan Engkau baik Tuhan. Haleluya, Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Haleluya. Haleluya Jesus. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat
Amin. Buat jiwaku, Yesus, Yesus, Yesus yang termanis. buat jiwaku. Yes Lord Jesus, ku cinta selalu. Haleluya Jesus. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Amin Jesus. Yesus yang termanis Buat jiwaku, ku cinta sekali katakan haleluya. Yesus yang termanis buat jiwaku. Oh haleluya. Buat jiwaku. Haleluya. Katakan lagi Yesus, Yesus yang termanis ke dalam Amin Jesus. Ya Jesus. Buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku. Ku cinta selamanya. Ku cinta, ku cinta selamanya. Dengan sungguh hati katakan, ku cinta selamanya. Haleluya Jesus, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus buat lawatanmu pagi ini. Haleluya, kami bersuka cita karena Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya, kami akan menikmati firman-Mu pagi ini. Berbicaralah dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Urapan Roh Kudus, Kau sudah nyatakan atas hamba-Mu pagi ini. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, kami bersuka cita di hari Natal ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siapkan hati kami untuk dengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Kita akan siapkan hati kita mendengar firman Tuhan pagi hari ini. Sekarang hambanya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan.
Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sukacita di dalam Tuhan di hari Raya Natal pagi hari ini. Puji Tuhan. Semoga kehadiran kita pagi ini tidak sekedar merupakan sebuah rutinitas atau kebiasaan, apalagi hari ini merupakan salah satu hari raya terbesar bagi kita sebagai umat Kristen di seluruh dunia merayakannya. Jadi saudara-saudara, kita merayakan tentu ada makna yang paling mendalam dari hal itu, yaitu mensyukuri apa yang Tuhan sudah lakukan bagi kita. Amat terlebih tema yang diangkat yaitu kasih yang sempurna, kasih yang luar biasa, kasih yang tidak ada tandingannya. Nah, saudara-saudara, kalau Tuhan menyatakan seperti itu, maka tentu ada tujuannya, ada maksudnya. Nah, tujuannya inilah yang perlu kita coba selami pagi hari ini. Jadi dari pihak Tuhan, Dia sudah memberikannya kepada kita. Nah, sekarang dari pihak kita, manusia sebagai penerimanya. Mari untuk itu kita kembali lagi merenungkan firman Tuhan bersama. Dalam kitab yang sama saya coba sampaikan kepada kita pagi hari ini. Dalam kitab Titus itu, Titus pasal yang kedua. Kita membaca ulang, duduk saja. 2, 3. Karena kasih karunia Allah yang telah menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Sudah jelas, sudah terbukti. Sudah terbukti. Nah, kalau dia sudah terbukti, maka seperti yang saya katakan tadi, apa maknanya? Apa maksudnya? Seperti apa untuk kita? Sudah pasti sederhana, menyelamatkan, kan begitu. Apakah cuma sampai di situ? Tidak. Nah, sekarang kita lihat beberapa hal tentang maksud dari penyelamatan Tuhan. Kita baca ayat berikut. Ayat yang berikut, ayat yang ke-12. Ayat yang ke-12 dikatakan demikian. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Nah, saudara-saudara, jadi tujuannya adalah kembali kepada kita supaya kita, supaya saudara, supaya saya gitu, meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, kefasikan. Apa itu kefasikan? Kefasikan bahasa sederhananya orang yang selalu membangkang
ketika sudah diberitahu apa yang semestinya dia lakukan. Itu. Orang yang tidak menghargai apa yang ia miliki dari Tuhan. Esau, saudara kembar dari Yakub. Esau mempunyai keistimewaan sebagai, walaupun dia kembar, tapi dia disebut anak sulung karena duluan lahir. Bagi orang Yahudi, dia mempunyai keistimewaan ganda. Tetapi ternyata bahwa Esau pada satu ketika dia menganggap haknya tidak terlalu bernilai. Lalu dalam bahasa sederhana kalau kita baca, maka karena kelelahan, karena kelaparan, maka dengan mudah saja dia membarter atau menjual haknya. Itu. Sehingga kalau kita baca di dalam kitab Ibrani, maka dia dikategorikan orang fasik, tidak menghargai anugerah Allah. Nah, saudara-saudara, juga kepada kita yang sudah menerima anugerah, Tuhan menginginkan dan menghendaki supaya kita menghargai anugerahnya, yaitu kasih-Nya. Nah, dia katakan, ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan, mendidik, mengajar, mendisiplinkan. Kita sekolah disebut kita ikut dididik. Saya pernah di sini sekian banyak tahun lalu untuk melalui proses pendidikan. Jadi kami sebagai pengerja itu dititipkan oleh sekolah untuk belajar kepada gembala senior. Jadi banyak hal yang diajarkan. Nah, saya belajar juga. Saya belajar melihat situasi dan kondisi. Belajar apa, saudara-saudara? Satu yang tidak pernah saya lupakan. Ada dua bersaudara jemaat yang begitu setia. Tiap pagi berdoa, tiap pagi. Kakak beradik. Itu yang terekam, itu buat saya menjadi pelajaran yang luar biasa. Ada yang tahu? Ada anak mantunya di sini. Siapa yang merasa anak mantu? Ada yang tahu? Ibu Rita? Ibu Rita tidak tahu, saya tahu. Mertuanya Ibu Rita, kakak beradik itu. Begitu setia, tiap pagi. Saya jadi istilahnya jadi apa ya? Saksi mata. Begitu. Saksi mata. Kalau saya melihat ketulusan dari dua ibu ini. Dipanggil apa ya? Dipanggil apa? Cim tuh. Yang kakak beradik mertuanya Ibu Rita. Dipanggil Cim Cegun ya. Cim Cegun kakak beradik. Cegun, Cekian ya, itu. Ada dua. Saya perhatikan, wah luar biasa. Begitu tulus. Nah, saudara, tentu ada sesuatu yang sudah melekat dalam dirinya dan dipahami bahwa dia harus lakukan itu. Atau bukan suatu paksaan harus ya. Kerelaan, sukacita. Itu.
Tadi kan pengarah pujian untuk kita masuk menikmati hadirat Tuhan. Mari kita menyembah. Pagi-pagi, tiap pagi mereka datang menyembah. Berdua. Luar biasa. Nah saudara-saudara, karena tentu dia telah merasakan betapa luar biasa kasih Tuhan dalam kehidupannya. Ini kan pendidikan. Nah saudara-saudara, orang makin dekat kepada Tuhan, maka dia makin memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Di dalam Ibrani pasal yang ke-12 kita membaca. Ibrani pasal 12. Dalam Ibrani pasal 12 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Ini mata karena faktor U. Dan sudah lupakah kamu ya? Akan nasihat yang diberikan kepada kamu seperti kepada anak-anak. Hai, terus jangan terus, karena iya, jangan kamu lupa. Harus diingat. Selalu diingat, terus diingat. Kita, Bapak Ibu yang berposisi sebagai orang tua, salah satu tugas kita adalah mendidik. Mendidik, mengajar, memberitahu, mengarahkan. Supaya kelak anak-anak kita pernah jadi anak bukan Bapak Ibu yang berposisi Ibu Bapak pernah jadi anak. Pernah melalui proses dididik untuk kebaikan. Jadi masa lalu menentukan masa depan kita. Apa yang kita alami sekarang itu hasil dari yang sebelumnya. Begitu juga di dalam Tuhan. Perlu mengalami melalui proses tersebut. Supaya kita layak, berkenan, sesuai dengan apa yang menjadi tujuan Tuhan mengasihi kita. Gitu. Lalu yang berikut di ayat itu, di Titus tadi, ada kata hidup bijaksana. Dan supaya kita hidup bijaksana. Supaya kita hidup bijaksana. Bijak, berhikmat. Punya kemampuan memahami dengan baik apa yang harus dilakukan. Hidup bijaksana. Sederhana, tidak bijaklah kalau hari-hari seperti ini, bukan hari rayanya ya, hari seperti ini, hari Minggu, hari khusus yang Tuhan sudah tentukan buat kita, lalu kita abaikan, itu tidak bijak. Nah, saudara-saudara, untuk menjadi bijak kan itu kita perlu pemahaman. Sehingga kita makin bijak
melangkah bijak, bertindak bijak. Nah, saya tidak membesar-besarkan semata apa yang saya katakan tadi, 2 ibu yang begitu setia. Itu langkah bijak namanya. Sebelum melakukan aktivitas sepanjang hari, dia mendekatkan diri dulu kepada Tuhan. Dia bersyukur kepada Tuhan. Dia minta petunjuk dari Tuhan. Itu bijak namanya. Nah, saudara-saudara, sebab Tuhan memberi kepada kita kesempatan untuk menjalankan hidup ini dengan bijak. Kita buka sebuah contoh yang dalam akhir-akhir hidupnya tidak bijak. Ada sebuah peristiwa di dalam Lukas pasal yang ke-16. Lukas pasal 16 kita buka bersama-sama atau kita lihat bersama-sama untuk menjadi perenungan kita. Ayat 19. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Perhatikan, ada seorang kaya. Kalau dia kaya, berarti orang punya kemampuan. Sehingga dia mencapai tingkat yang dikategorikan disebutkan kaya. Kaya bukan tiba-tiba. Orang kaya dia karena upaya usaha maka dia menjadi kaya. Dan Tuhan memberikan dia kemampuan untuk mencapai hal itu. Tapi saudara-saudara, tahukah kita tentang penjelasan ini? Perhatikan, ada seorang kaya yang pada akhir-akhir hidupnya, pada perjalanan hidupnya, selalu bersukaria dalam kemewahan. Jadi kesempatan yang Tuhan beri baginya sudah kemudian salah arah. Dalam cerita ini ada orang miskin. Ada orang miskin. Ada orang kaya, ada orang miskin. Orang miskinnya namanya Lazarus. Lazarus. Sama-sama mendapat kesempatan hidup. Lalu kemudian matilah. Siapa yang duluan mati? Buka kita baca supaya kita baca yuk. Terus. Kemudian matilah orang miskin itu lalu dibawa oleh malaikat ke pangkuan Abraham. Mati. Kemudian berikut. Mati juga orang kaya. Jadi miskin, kaya, satu waktu mati. Sebab Alkitab katakan manusia sudah ditentukan satu kali dia pasti mati. Kalau sudah mati, apakah cerita selesai? Orang bisa katakan, oh sudah selesai. Tidak. Penjelasan ini membuktikan tidak. Nah, saya mau tekankan di situ tentang bijak, hidup bijak. Orang kaya, orang miskin. Orang kaya. Waktu Lazarus mati, barangkali tidak banyak orang yang
ngelayat. Saya pernah mengubur jemaat di pekuburan. Saya pernah dapati hanya 3, ada orang meninggal, hanya 3 orang yang pendetanya, lalu ada 2 yang mendampingi. Bukan masa Covid, kalau masa Covid kan memang tidak diizinkan ya. Tapi itu masa normal. Kalau dilihat secara manusia kasihan ya, cuma 3 orang loh. 1 pendeta, lalu 2, saya nggak tahu siapa 2 itu. 3 orang di Jakarta. Barangkali Lazarus seperti itu. Tetapi yang istimewanya adalah waktu dia mati, apa yang kita baca tadi? Apa yang kita baca? Dia disambut oleh malaikat. Disambut lalu dibawa ke, kalau ada tempat duduk saya duduk, seperti Bapak Abraham. Dibawa ke pangkuan Bapak Abraham. Nah saudara, kemudian dikatakan orang kaya juga mati. Baca ayat itu. 2, 3. Mati, sudah mati ya. Sementara dalam kubur ia menderita. Menderita? Ya udah mati, menderita. Mengingatkan kita bahwa kalau kita mati atau keluarga kita mati, yang mati, kata mati, saya coba jelaskan dulu kata mati. Kata mati artinya orang itu disebut mati ketika gitu. Pegang. Nggak ada lagi napasnya. Berarti tubuh berpisah dengan jiwa rohnya. Jadi jiwa rohnya yang keluar dari orang itu. Jadi yang tidak mati apa? Yang tidak mati apa? Jiwa rohnya. Itulah yang menderita. Jadi dia tidak mati. Itu menderita. Dan orang kaya itu memohon kepada Bapak Abraham. Baca, kita buka lagi ayat berikut. Ayat berikutnya. Terus baca. Karena aku sangat menderita. Udah mati, dia teriak. Dia berseru. Bapak Abraham, suruhlah Lazarus. Ada gelas itu, ada air. Celupkan ujung jarinya ke dalam air, lalu datang meneteskan ke atas lidahku, kata orang kaya. Waktu di dunia yang sambut Lazarus waktu dekat-dekat rumah orang kaya siapa ya? Dogi. Bukan orang.
Sekarang Lazarus yang begitu sederhana disuruh mencelupkan ujung jarinya ke dalam air untuk datang kepada orang kaya supaya dia teteskan ke atas lidahnya karena dia menderita. Apa kata Bapak Abraham? Baca lagi. Terus, 2, 3. Kau sudah nikmati waktu di dunia. Tapi kita bisa konotasi berpikirnya atau kalau kaya tidak masuk surga. Oh tidak. Orang kaya masuk surga asal dia patuh taat. Siapakah orang kaya itu? Abraham. Kalau kita baca Kejadian, makin kaya Bapak Abraham. Tapi ada di sana bukan? Karena dia begitu setia semasa hidupnya. Jadi terjawab. Beda dengan orang kaya ini. Bedanya apa saudara-saudara? Selama hidupnya dalam kesuksesannya ayat 19 tadi, selalu tidak ada waktu untuk Tuhan. Saudara baca ayat 19. Sibuk. Yang kedua saudara-saudara, perbedaannya. Saya nggak tahu ya kalau di Cirebon yang orang kaya siapa ya namanya ya. Saya nggak tahu. Tapi pasti ada orang kaya ya. Pasti ada orang kaya. Orang kaya maksudnya ada kaya, ada yang kaya. Pasti ada namanya. Zaman dulu sih, zaman Orde Baru, yang paling terkenal selalu disebut-sebut namanya siapa? Lim Siliong. Orang kaya ya, orang kaya. Selalu ada namanya. Nah saudara perhatikan, ini orang kaya nggak ada namanya. Kenapa tidak ada namanya? Kita buka dulu di Wahyu pasal 20 ayat 15. Wahyu pasal 20 ayat 15. Baca, 2, 3. Setiap orang yang tidak ditemukan namanya, tidak didapati namanya. Pertanyaan saya yang sederhana. Bapak Ibu sebagai jemaat didaftar enggak namanya di sini? Ibu Gembala didaftar enggak? Didaftar pastinya. Untuk apa didaftar? Karena itu memang merupakan juga bagian dari laporan kepada Departemen Agama, kepada organisasi. Lalu juga tujuannya adalah ketika ada keperluan-keperluan secara organisasi maka diingat keluarga siapa begitu yang membutuhkan pelayanan. Nah tadi dikatakan setiap orang yang tidak ditemukan namanya di dalam kitab kehidupan dia dilempar. Orang kaya tidak ditemukan namanya. Karena dia mengabaikan waktu. Nah perhatikan saudara-saudara. Kalau dia berkata tadi, Bapak Abraham, coba tolong aku. Apa yang Bapak Ibu ketahui dalam percakapan itu? Bapak Abraham artinya dia juga keturunan Abraham bisa. Lalu yang kedua, dalam pemahaman kita Bapak Abraham siapa? Saudara-saudara? Dalam pemahaman saudara, Bapak Abraham itu siapa terhadap kita? Halo? Siapa? Jawab saja. Ibu Rita siapa? Bapak
Bapak orang beriman. Bapak orang beriman. Saudara beriman atau tidak? Bapak kita, dia tokoh kita. Bapak. Itu. Saudara baca Alkitab, kita masuk dalam keturunan itu secara rohani, buka di dalam Galatia. Itu. Kita masuk terisap di situ sebagai keturunan Abraham dalam iman. Jadi orang kaya yang berkata tadi, dia kenal, berarti pada awalnya dia kenal baik dengan Tuhan. Dalam perjalanan namanya terhilang. Lukas 10 ayat 20 coba. Lukas 10 ayat 20. Baca. 2, 3. Iya, tadi, hey, pergi beritakan, gitu kan? Kita disuruh beritakan. Dalam Injil Lukas dikatakan orang percaya punya tugas, saudara dan saya, kita punya tugas memberitakan. Apa yang diberitakan? Yesus sebagai juru selamat. Dan kita disertai dengan tanda-tanda, mujizat, dan seterusnya. Tetapi, nah ini berkaitan dengan Yesus mengutus beberapa orang untuk memberitakan kerajaan Allah. Mereka pulang dengan laporan, wow luar biasa guru. Setan takluk kepada kami, takut. Karena namamu, karena kuasa yang guru berikan kepada kami. Yesus menjawab, jangan apa tadi? Jangan bersukacita karena itu. Itu salah satu bagian kecil, bukan yang utama. Tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar dalam surga. Bersukacitalah saudara, bersukacitalah kita selalu karena nama kita terdaftar di surga. Kapankah nama saudara terdaftar di surga? Itu pertanyaan lagi. Sejak saudara percaya kepada Yesus dan menjadi manusia baru, maka pada waktu itulah namamu terdaftar di surga. Nah, nama ini harus dipertahankan. Sama seperti orang kaya tadi, saya yakin dia punya nama dan namanya kesohor pada waktu itu. Tapi dalam pemandangan Tuhan, dalam kehidupan secara rohani ternyata hilang. Mengapa dia hilang? Bisakah hilang? Bisa. Karena dia tidak hidup bijaksana. Dia tidak melakukan apa yang semestinya menjadi tugasnya, tanggung jawabnya dalam menerima anugerah Tuhan. Keluaran pasal yang ke-32. Coba kita lihat, Keluaran pasal 32, ayat 32, ayat 32, 34, 33. Baca 2, 3. Tiga.
Ya, Musa sebagai gembala ya, gembala saya sebutkan peranannya sebagai gembala bagi orang Israel. Sebagai nabi. Melihat kekeliruan yang dilakukan oleh orang Israel yang mau tidak mau penghukuman harus jatuh, turun. Apakah itu? 10 hukum. Salah satu di antaranya dari hukum itu 10 hukum ya, 10 hukum Taurat. Jangan ada ilah lain padaku dan juga jangan menyembah kepada ilah tersebut. Hukum inilah yang dilanggar oleh orang Israel. Pada waktu mereka keluar dari tanah Mesir, waktu dalam perjalanan menuju ke tanah perjanjian, tanah Kanaan, pada waktu Musa naik ke Gunung Sinai untuk menerima yang saya sebutkan tadi, 10 hukum, sekian lama, 40 hari, 40 malam di sana. Orang Israel ribut di bawah. Kok Musa enggak balik-balik, enggak turun-turun? Lalu ramai-ramai dimotori sepertinya wanita-wanita. Sebab wanita-wanita yang lebih dominan, walaupun pria-pria juga ya, kami juga suka perhiasan ya, perhiasan emas. Mereka sepakat, yuk kita kumpulin waktu mereka ribut-ribut demo lah gitu. Harun, coba buatkan kami patung yang menyerupai lembu dalam pasal tadi yang kita baca ya sebelumnya. Karena itu yang memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Jadi spontan saja yang punya emas dia bawa kepada Harun. Harun membuat patung lembu dari emas. Mereka sembah itu, disitulah kemarahan Tuhan. Maka itu kemarahan Tuhan yang tadi Tuhan akan menghukum mereka. Maka tampillah Musa, dia berkata, Tuhan ampuni mereka. Kalau Tuhan tidak ampuni mereka, maka saya yang nanggung. Apa konsekuensinya tadi? Apa tanggungannya? Hapuskanlah namaku dari kitabmu. Waduh, ini seorang pemimpin yang luar biasa. Rela berkorban demi orang banyak. Tapi Tuhan katakan tidak. Siapa yang berdosa, siapa yang bersalah, dia yang menanggungnya. Nah, nama mereka lah ayat 33 tadi yang dihapus. Jadi saudara, seseorang yang sudah mengenal Tuhan dan kembali kepada penyembahan yang bukan Tuhan, lalu tidak balik-balik, maka hukuman namanya dihapus. Itu maksudnya. Seorang yang tidak menghargai kasih Tuhan ya, kasih yang sempurna itu, maka namanya dihapus, hilang. Jadi saudara-saudara, itulah maksudnya, maka dikatakan kita harus hidup bijaksana. Bijak. Dalam Titus tadi. Jadi mari kita menjalankan kehidupan kita secara bijaksana. Mari kita menjalani kehidupan ini selama kita di sini di dunia ini
secara baik dan benar. Mari kita makin mendekatkan diri kita kepada Tuhan karena kita menikmati kasih-Nya yang tidak pernah henti-hentinya dari waktu ke waktu sampai pada saat ini. Jalani kehidupan itu secara bijaksana. Supaya sama seperti orang miskin tadi. Namanya jelas, namanya Lazarus. Tahukah saudara dalam penjelasan di Lukas pasal 16 tadi. Maka dia katakan kalau begitu dialog antara orang kaya tadi dan Bapak Abraham. Kalau begitu suruhlah orang dari dunia orang mati sini kembali ke dunia kita sekarang. Supaya kasih tahu, kalian ingat-ingat ya, akan terjadi seperti ini. Orang kaya tidak mau, dia sudah sadar, tetapi terlambat. Dalam cerita itu dikatakan, suruhlah orang kembali ke dunia. Ada dari liang kubur ini kembali ke dunia orang hidup, memberitahu kepada orang di sana bahwa akan terjadi seperti yang saya alami bila dia tidak menjalani hidup ini dengan bijaksana. Di dalam ayat-ayat terakhir di situ dikatakan, sekalipun ada orang yang bangkit dari sini kembali ke dunia, kalau mereka tidak percaya ada Taurat, ada kitab nabi-nabi, ada Injil, ada tentang Yesus sekarang, maka mereka juga tidak mungkin bisa menerima, diyakinkan dengan hal itu. Jadi saudara-saudara, bagi kita betapa pentingnya hidup bijaksana. Kembali lagi, sedikit lagi saya khotbah di ayat berikut, kalimat berikut. Kalimat berikut dari ayat yang ke-12, hidup bijaksana dan adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Dunia sekarang di mana saudara saya ada. Tugas kita adalah apa? Tugas kita adalah apa? Tugas saudara adalah apa? Sebagai penerima kasih yang sempurna. Beribadah di dalam dunia ini. Beribadah di dalam dunia ini. Jadi saudara, kesempatan yang Tuhan beri bagi kita bukan semata kita habiskan untuk kepentingan kita semata yang sementara di dunia ini. Tetapi itu menjadi fasilitas. Saya tutup. Wahyu pasal yang ke-7. Ayat yang ke-14. Ayat 14, Wahyu pasal 7. Coba buka ayat. Kita baca bersama. 2, 3. Berhenti. Ada pertanyaan. Ini di mana ini? Di tahta Allah. Bahasa sederhananya di sorga. Malaikat bertanya kepada Yohanes. Ini orang-orang yang sudah ada di tahta Allah ini siapa-siapa mereka? Siapakah mereka? Jawabnya tadi apa?
Orang-orang inilah yang keluar dari kesusahan besar. Orang-orang inilah yang mempertahankan, menjaga pakaiannya. Ayat berikut. Baca 2, 3. Ya, orang-orang ini. Sekarang dia ada di tahta Allah karena tadi ada perjuangan. Karena tadi setia, karena tadi begitu menghargai waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Jadi itu tujuannya saudara-saudara. Sehingga dibutuhkanlah bagi kita dalam hidup ini hidup yang bijak. Hidup yang menghargai kasih Tuhan. Berapa lama saudara saya hidup? Kita nggak tahu, pendek lah. Paling banter kalau 100 tahun ya hebat itu. Atau lebih sedikit. Habis itu koid juga kan, koid ya, mati juga. Tapi bukan berarti kalau sudah mati selesai, justru Justru di situ persoalannya, pertanggungjawabannya. Sebab itu saudara-saudara, sebagai penerima kasih yang sempurna, maka marilah kita tinggalkan kehidupan yang buruk. Marilah kita setia beribadah kepada Tuhan. Sampai dia datang kembali atau dia memanggil kita kembali ke tempat yang sudah disediakan bagi kita. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Puji Tuhan. Mana pemusik? Kita nyanyikan sebuah pujian dan kita masuk dalam Ku mau cinta Yesus selamanya. Kita nyanyikan pujian. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Mari kita berdiri bersama-sama dan kita mau bersyukur kepada Tuhan. Berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Ya Aba Bapa, Bapak Pendeta Bobby berdoa. Bapak Pendeta Bobby datang ke depan berdoa. Layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai. Ya Aba Bapa, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Ini aku anakmu,
layakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Dalam perjalanan iman kami arahkan pandangan hidup kami hanya kepadamu. Karena Engkau yang telah datang ke dalam dunia telah menjadi juru selamat bagi kami semua. Sehingga kami orang-orang yang berdosa ini telah ditebus menjadi pewaris-pewaris kerajaan sorga. Itulah sebabnya lewat kebenaran firman Allah kami dimotivasi perjalanan iman kami untuk kami tetap berpegang pada janji-Mu bahwa Engkau Allah Immanuel itu yang akan tetap menyertai, memimpin, memberkati dalam kehidupan pribadi, rumah tangga dan keluarga sebagai umat-umat tebusan-Mu dalam berjemaat, dalam mengerjakan keselamatan kami masing-masing. Itulah sebabnya meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami agar dalam kami menyambut Natal ini, sukacita yang dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus akan tetap mengalir menjadi bahagian kami sehingga membawa kami selalu sebagai umat-Mu tetap memandang hanya kepada Tuhan yang telah menyelamatkan kami. Hamba-Mu yang sudah melayani kami dengan firman-Mu, Engkau berkati dia, pakai dia menjadi saluran berkat ilahi dalam pelayanan penggembalannya, di mana Tuhan percayakan dia melayani pekerjaan-Mu yang suci dan mulia. Kami semua yang ada pada saat pagi hari ini telah mendengar firman Allah dan pasti kami semua telah diberkati oleh Tuhan karena kuasa Tuhan yang tak terbatas itu yang sanggup menolong kami, memimpin dan memberkati kami. Engkau pegang kami dengan tangan-Mu yang kuat, tuntun langkah kami, bawa kami dari kemenangan datang pada kemenangan yang lain, sehingga dalam kehidupan kami bukan persungutan yang keluar, akan tetapi ucapan syukur yang selalu naik kepada Tuhan karena kepedulian Tuhan yang Tuhan selalu nyatakan bagi kami sebagai umat-umat tebusan darah-Mu. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami sudah berdoa, haleluya, amin.
Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari yang kekasih, kita telah mengikuti ibadah Natal yang diberkati oleh Tuhan. Dan saya percaya dengan sukacita yang dari Tuhan, kita boleh menghadapi hari-hari di depan kita.
Mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan yang kita telah dengar pada pagi hari ini. Biarlah kita menjadi pribadi-pribadi yang bijak. Semakin bijak di tahun yang baru, meninggalkan segala kefasikan, segala keinginan duniawi. Dan biarlah kita mengarahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Supaya kelak ketika waktunya tiba bagi kita, kita tahu nama kita ada di dalam buku kehidupan. Kita akan menikmati segala apa yang telah kita lakukan ketika kita masih hidup di dalam dunia. Jangan lupa firman Tuhan beberapa waktu ini mengingatkan selalu buat kita. Jangan lupa ibadah. Ibadah itu penting karena itu mengandung janji buat kehidupan kita ketika kita masih hidup dalam dunia. Sehingga kita sampai boleh masuk juga di dalam kerajaan sorga. Kiranya Tuhan menolong kita bersama. Terima kasih buat Bapak Pendeta yang saya hormati, Bapak Pendeta Hendrik Suwangga dari Jakarta yang telah melayani kita dalam kebenaran firman Tuhan. Dan nanti di ibadah kedua juga beliau akan melayani kita kembali. Tuhan memberkati. Mari Bapak Ibu yang kekasih, saya ingin menyampaikan pengumuman bahwa tanggal 31 hari Sabtu depan, tanggal 31 Desember kita akan mengadakan ibadah tutup tahun jam 5 sore. Tanggal 31 kita akan kembali mengadakan ibadah setelah 2 tahun kita tidak mengadakan ibadah tutup tahun. Tapi tahun ini kita akan kembali mengadakan ibadah tutup tahun jam 5 sore. Dan setelah itu diakhiri dengan perjamuan kasih. Bapak Ibu Saudara-saudari yang ingin berbagi, silakan Bapak Ibu bawa. Tidak banyak mungkin yang kita punya, tapi kita ingin berbagi, bawalah. Kita akan nikmati bersama dalam ibadah perjamuan kasih pada tanggal 31 Desember. Dan jam 10 malam tanggal 31 Desember, jam 10 malam kita akan adakan doa malam sebelum kita memasuki tahun yang baru. Dan saya berharap Bapak Ibu juga dapat meluangkan waktu, kita dapat berdoa bersama di gereja jam 10 malam sampai jam 12 kurang lebih. Dan mungkin Bapak Ibu yang tidak berkesempatan hadir, kita dapat sama-sama berdoa pada jam yang sama. Dan pada tanggal 1 Januari pada hari Minggu depan, hari Minggu, seminggu dari sekarang, kita akan beribadah kembali, tapi hanya 1 kali. Ibadah awal tahun hanya 1 kali. Jam 7 pagi. Tanggal 1 Januari, tolong disampaikan kepada saudara-saudara kita yang lain, jam 7 pagi. Itu akan disertai dengan perjamuan kudus dan pembagian ayat tahunan, serta akan dibagikan kalender gereja. Tuhan memberkati kita bersama, tetap kita menjaga protokol kesehatan Bapak Ibu, sekalipun keadaan sudah lebih baik, tapi tentu kita harus tetap berjaga ya. Tuhan memberkati kita bersama dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari saya undang kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan menyanyikan pujian. Oh iya, maaf ada sesuatu yang saya lupa. Bapak Ibu nanti pulang, Bapak Ibu maaf, silakan keluar dari pintu samping. Bapak Ibu akan menerima bingkisan dan Bapak Ibu tolong keluarnya dari pintu samping karena di sana kita akan keluarnya. Di pintu utama tidak dibuka gitu ya. Jadi tolong lewat pintu samping. Tuhan memberkati kita bersama. Kita nyanyikan pujian Ajar Kami Menghitung Hari-hari. Ajar kami. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami
dalam sorga, hati kami penuh dengan ucapan syukur karena Engkau begitu mengasihi kami dengan kasih yang sempurna. Ingatkan kami yang telah menerima pernyataan kasih Tuhan yang sempurna itu. Biarlah kami menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik di waktu yang akan datang. Pribadi-pribadi yang bijaksana Tuhan. Kami dapat memilah, kami dapat mengetahui, kami dapat menjalani satu kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Hidup dalam ketaatan, hidup dalam kepatuhan akan firman-Mu. Tuhan Yesus, tolonglah kepada kami, rindu hati kami Tuhan. Ketika kami selesai dan kami tinggalkan dunia ini, kami tahu ada satu tempat yang abadi yang Kau sediakan bagi kami. Karena kami tahu nama kami ada di sana. Apapun kesusahan, penderitaan yang kami alami Tuhan, biarlah itu tetap tidak membuat kami untuk kami tinggalkan Tuhan. Tidak ada alasan bagi kami untuk kami meninggalkan Tuhan. Menjadi orang-orang yang fasik. Tapi biarlah kami menjadi orang-orang yang percaya, beriman, teguh kepada Tuhan. Kami berdoa kepadamu Tuhan, tolong kepada kami. Biar kami bukan hanya menjadi pendengar, tapi kami menjadi pelaku firman-Mu. Diberkatilah kiranya hamba-Mu yang telah menaburkan benih firman-Mu. Memberkati hamba-Mu, keluarga hamba-Mu, pelayanan penggembalaan yang Tuhan percayakan. Bahkan kemanapun hamba-Mu Tuhan utus untuk pergi, tanda heran dan tanda mujizat menyertai pelayanannya. Engkau Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan buat kami semua yang telah hadir pagi hari ini. Biarlah berkat dari ibadah boleh menjadi bagian kami bersama. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Sebentar kami akan berpisah. Tuhan tolong tibakan di rumah kami masing-masing dengan selamat. Kembalikan kami pada ibadah-ibadah yang akan datang untuk kami kembali berkumpul. Dan sebelum kami berpisah, kami juga akan meletakkan persembahan kami yang terbaik. Tuhan juga balas memberkati. Kekasih-kekasihku, mari kita pulang. Terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam sorga. Cinta kasih sayang Yesus Kristus Tuhan kita. Persekutuan, pertolongan dan penghiburan dikerjakan Allah Roh Kudus tinggal menyertai kita bersama. Pagi ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Kami tutup ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Natal dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.